Perkenalkan, nama saya Jessica Natasha dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan membuat video mengenai peristiwa lumpur Lapindo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dari peristiwa tersebut, lalu termasuk perubahan sosial apakah peristiwa tersebut, dan ada dampak positif dan dampak negatif dari peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir itu cara upaya untuk mengatasi peristiwa tersebut. Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas di Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian, dan di kecamatan sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Faktor penyebab dari lumpur Lapindo. Pertama, terjadinya gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 yang bermagnitudo 6,3. Yang kedua, adanya kesalahan prosedur saat pengeboran. Peristiwa lumpur Lapindo mengakibatkan perubahan sosial. Berdasarkan waktu, peristiwa lumpur Lapindo termasuk dalam perubahan revolusi, karena perubahan tersebut terjadi secara cepat. Berdasarkan pandangan masyarakat, peristiwa lumpur Lapindo termasuk ke dalam perubahan yang tidak dikehendaki, karena perubahan ini di luar jangkauan masyarakat daerah setempat, dan juga peristiwa ini membawa kekacauan pada masyarakat. Berdasarkan pengaruhnya, peristiwa lumpur Lapindo termasuk ke dalam perubahan sosial berpengaruh besar, karena peristiwa tersebut berpengaruh pada lingkungan alam, mata pencaharian masyarakat setempat, dan perusahaan Lapindo mengalami kerugian. Dampak positif dari lumpur Lapindo. Yang pertama, sebagai bahan pembuatan keramik. Beberapa pengrajin juga telah mencoba mengolah lumpur Lapindo menjadi glatsir, gerabah konvensional, stoneware warna, dan berbagai jenis pembuatan keramik lainnya. Yang kedua, sebagai bahan bangunan. Kandungan silika dan alumina yang terkandung hampir 50% dari lumpur Lapindo membuat salah satu lumpur panas ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bangunan sebagai pengganti semen. Yang ketiga, untuk pembuatan baterai. Beberapa waktu lalu, mahasiswa Universitas Negeri Semarang berhasil mengembangkan sebuah baterai sel kering dari bahan dasar lumpur Lapindo Sidoarjo. Ternyata bahan lumpur panas ini dapat diubah menjadi baterai dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, sebagai wisata alam. Masyarakat daerah setempat menjadikan tanggul-tanggul Lapindo sebagai wisata alam. Dampak negatif dari lumpur Lapindo. Yang pertama, tanah menjadi ambles. Yang kedua, rumah warga hancur karena terkena dari lumpur Lapindo tersebut. Ketiga, pendidikan terhenti karena fasilitas sekolah juga terbawa hanyut oleh lumpur. Yang keempat, masyarakat kehilangan mata pencaharian karena pertanian daerah tersebut terbawa juga oleh lumpur. Upaya mengatasi peristiwa lumpur Lapindo. Yang pertama, membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Yang kedua, pengaliran lumpur ke Kali Porong. Dari peristiwa ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa seharusnya pemerintah lebih ketat untuk mengawasi perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi bumi dan adanya ganti rugi untuk masyarakat yang terkena imbasnya dalam peristiwa tersebut.